Oke, perkenalkan semuanya, perkenalkan saya Superdiri Andi dengan Pemda 478203, dan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas pakai tracer di bagian berapa ini, tab 11, yaitu analisis regresi. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami konsep dasar analisis regresi linear ya, yang di praktik sebelumnya di lab 12 kita sudah melakukannya. Nah, ini baik sederhana maupun berganda sebagai salah satu metode statistik untuk mempelajari hubungan antara variabel ya. Terus yang kedua, kita akan mampu mengidentifikasi variabel dependen dan variabel independen dari satu dataset berdasarkan konteks permasalahan, maupun membangun model regresi linear berganda untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Nah, kita juga akan menganalisis hasil output regresinya yang akan meliputi nilai koefisien regresi, nilai R2, R kuadrat, dan hasil uji signifikan seperti uji T dan uji F. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasifikasi, normalisasi, multilinearitas, heterosekditas, dan korelasi guna memastikan kelayakan model regresi yang dibangun. Nah, di sini kita juga akan menarik kesimpulan dan integrasi mengenai pengaruh masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen dengan dependen dalam konteks dataset yang digunakan. Nah, ini ada delivernya. Nah, di sini ada dataset. Jadi dataset kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini akan dipilih sesuai dengan absen 1 sampai 5. Kebetulan saya absen di 21, jadi saya mengambil dataset health of lifestyle dataset. Nah, lakukan tahapan analisis ya. Lakukan identifikasi variabel yang akan digunakan dalam analisis regresi. Pilih satu variabel dependen Y sebagai variabel yang akan di dependensi. Pilih variabel dependen X. Ya, ini seperti itu. Oke, kita akan langsung saja. Jadi di sini ini adalah kode saya. Pertama-tama ya seperti biasa kita akan menambahkan dulu. Kita kontrol dulu. Gimana ya? Bentar ya. Ya nge-lag. Nah, ini dia. Untuk menambahkan file, sebenarnya kita tinggal tambahkan saja di mana. Energi konsumsi apa itu? Kenapa bukan ini? Apa ini? Susah emang ya. Nantinya kita masukkan ya, ini sudah dimasukkan, jadi kita nggak usah diinikan lagi lah ya. Tinggal masukkan datanya ke dalam sini, upload, dan nanti kita akan tambahkan ya. Kalau kita masuk ke tahap 1 ini kan seperti biasa ya, ini mengimport, tujuannya itu mengimport library dasar, membaca file CSV, dan menampilkan gambaran awal dataset. Dari tahap 1 ini kan kita import library yang kita gunakan, yang pertama ada Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Nah, di sini untuk mengambil datanya, nanti datanya akan tersimpan di sini kan ya, data health activity. Nah, kita df ya, df read. Jadi kita read nanti di health activity ini, sehingga dia bisa menampilkan data yang ada di sini, yang ada di dalam si health activity. Lalu kita pakai tampilan 5 baris awal ya, kita pakai df head. Nah, ini kita akan menampilkan seperti ini. Nah, ini terus dataset. Info dataset ini dia akan menampilkan info dari datasetnya seperti ini. Terus yang di sini dia akan statistik awal. Jadi selain daripada menampilkan dataset, kita juga akan bisa menampilkan statistik deskriptif awal dengan menggunakan perintah display df descript. Nah,
seperti itu. Selanjutnya, setelah kita sudah bisa membacanya, ini sebenarnya proses seperti biasa saja. Selanjutnya kita akan melakukan data cleaning. Nah, tujuannya kenapa? Karena dalam data itu biasanya kan ada namanya missing value, terus juga ada duplikasi, terus kita juga mengganti tipe data yang salah. Lalu baru kita akan mengecek nilai anomalinya. Nah, kalau missing value itu missing numerik, kita pakai median ya, pakai median. Kalau ini juga ada fitur untuk menghapus duplikasi. Sebenarnya dia lebih ke memperbaiki duplikasinya. Terus di sini ada konvensi kolom waktu jika ada. Dan yang terakhir kita akan coba untuk melihat di bagian cek nilai anomali. Cek nilai anomali ini dia berfungsi untuk melihat nilai anomalinya. Terus di sini setelah clearingnya selesai, maka dia akan tersimpan dengan file bernama kita tambahkan cleanet ya, health activity data cleanet.csv seperti itu. Nanti dia akan masuk ke dalam sini. Ini kalau nggak dicoba susah ya. Kita coba dulu di sini. Aku ini ya udahlah ya kalau nggak bisa. Nah ini ada melihat kan missing value-nya. Missing value-nya 0 ya. Dan berarti cleaningnya sudah selesai setelah kita melihat missing value-nya tidak ada. Ini juga ada dataset cleanet ya. Ini ada tabelnya juga di sini yang bisa kita lihat, dan di sini kita setelah kita melakukan pengecekan maka disimpulkan bahwa output ini memastikan bahwa tidak ada duplikasi, nilai negatif yang hilang, terus format tanggal yang sudah benar, missingnya sudah ditangani seperti itu. Selanjutnya kita lanjut aja ke dalam langkah 3. Langkah 3 ini sedikit tricky ya, karena dia akan mencoba untuk melakukan EDA atau eksplorasi data analisis. Nah, tujuannya itu akan melihat distribusi data, melihat korelasi antar variabel dan univariable dan bivariable analisis seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan import padas, Poplips dan Seaborn ya. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan ini ya. Nah, ini ada beberapa ide pakai baca data yang sudah terbersihkan di cleanup. Nah, di sini ada beberapa grafik yang nanti muncul ya di sini. Ada Matplotlib, Headmap, dan ada ini juga. Yang pertama itu ada distribusi daily step. Ini dia menggunakan label ya, label seperti itu. Nah, ini dia akan menunjukkan seperti ini. Ini ada beberapa angka in daily step-nya. Terus di sini ada frekuensi ya, frekuensinya. Dan kita melihat di sini ada grafik yang dari turun dia agak naik dan mencapai peak di tengah sini ya. Peaknya di sini. Ya seperti itu. Selanjutnya kita juga dapat melihat dari heatmap korelasi. Jadi heatmap korelasi ini adalah sebuah numerik ya. Dia menggunakan SNS untuk menampilkan peta warna korelasi antar fitur numerik gitu. Nah, penjelasannya bahwa warna terang atau kuning ungu nih, warna terang kuning ungu muda adalah korelasi yang kuat. Selanjutnya kalau warna gelap itu korelasi yang lemah. Nah, ini berguna untuk menentukan hubungan antar variabel, contohnya seperti X dan juga kaloris ya. Di sini kita bisa melihat ada warna-warna yang gelap seperti ini, maka dia lemah ya. Kalau yang cerah seperti ini, maka dia kuat. Kita bisa melihat dari kalau yang semakin gelap dia, maka dia kan nilainya semakin kecil ya. Nah, kalau yang kuning ini full pentok ya, bit 1 di sini. Dia semakin masuk ke terang lagi, maka angkanya akan semakin besar. Ini bahkan sampai min 0,13 ya.
seperti itu. Di sini juga ada IDH, CM, dan segala macam. Nah ini kalau kita lihat nih ID ke week ini ke alcohol consumption ini segini ya, dan ya kita bisa melihat seperti ini. Seperti itu. Ya, pokoknya seperti itu. Dan kita lanjut aja ke hubungan daily steps. Kalau hubungan daily step ini kita akan menggunakan scatter plot ya. Daily step dia ini menggunakan SNS scatter plot yang outputnya kita bisa melihat titik-titik sebaran data antara jumlah langkah dan kalori ya. Titik-titik data seperti ini penjelasannya itu dia mengenai jika titik membentuk pola naik, terus semakin banyak langkah maka semakin banyak kalori yang terbakar di konsumsinya. Ini semakin tinggi ini maka kalorinya semakin banyak yang terbakar. Nah jika titiknya acak hubungannya akan menjadi lemah seperti itu. Kita lanjut aja ke langkah keempat ya. Di langkah keempat ini kita dapat kita melakukan future engineering ya, atau future engineering ini tujuannya untuk membuat sebuah fitur baru seperti juga menormalisasi atau scaling, dan yang terakhir dia akan mengubah data kategori ke numerik seperti itu. Nah ini juga kita pakai head cleanup. Nah, dan selanjutnya ya kita bisa melihat figuringnya selesai ya, bahwa dari sini kita bisa melihat sebuah penjelasan bahwa output ini menampilkan dataset dengan fitur baru, nilai normalisasi dan kategori yang sudah berubah menjadi angka. Jadi karena dia melihat ini fitur baru dan normalisasi scaling mengubah kategori menjadi numerik, maka dia muncul seperti ini. Nah di sini ada ID dan beberapa kategori lain seperti gender, weight, BMI ya, yang memang berhubungan dengan sebuah angka. Itu makanya dia muncul di sini. Selanjutnya, yang nomor terakhir itu adalah visualisasi lanjut atau insight. Nah, tujuan grafik ini adalah membuat grafik tambahan dan memberikan insight visual. Nah, di sini dia menggunakan import PADAS library-nya, PADAS, Matplotlib, Pilot, terus dia juga pakai Seaborn ya. Nah, di kode yang pertama, di nomor 1 ini dia akan membuat sebuah box plot ya, box plot, dan ini perintahnya. Jadi box plot ini satu ini box plotnya, terus dia akan melihat tren berdasarkan tanggal ya, itu seperti ini, dan kita bisa mengetahui bahwa kotak menunjukkan distribusi Q1 ke Q3. Nah kotak-kotak ini, dan garis tengah itu median ya, garis tengah ini median, dan titik luar whiskey outliner yaitu adalah outlinernya yang melihat outliner atau tidaknya. Nah black spot ini digunakan untuk mendeteksi anomali aktivitas. Jadi kalau misalnya ada aktivitas anomali seperti nilai-nilai yang tidak diharapkan muncul gitu, yang memang jauh banget dari hasilnya, maka dia akan memperlihatkannya dengan menggunakan ini. Terus di sini juga dia grafik berdasarkan date-nya ya. Jadi kita melihat grafik berdasarkan date. Grafik ini ya, jika garis naik maka aktivitas meningkat dari hari ke hari seperti itu. Dan di sini kita menemukan sebuah rangkuman dari finalnya. Final report and conclusion-nya adalah secara keseluruhan database itu berhasil dimuat secara bersih ya, karena waktu kita cek cleanup juga bahwa dia ini memang tidak punya data-data yang begitu signifikan ya. Dia missing value dan duplikat dan serta data anomali telah ditangani dengan menggunakan kita clean ya tadi ya. Terus CDA menunjukkan gambaran pola langkah harian dan hubungan antar variabel. Feature engineering menambah informasi baru dan mempersingkat dataset untuk analisis lanjutan. Visualisasi menggunakan Matplotlib dan Seaborn memberikan insight seperti distribusi langkah harian, korelasi antar fitur dan hubungan langkah dan kalori ya, outliner langkah, terus juga tren
aktivitas dari waktu ke waktu. Nah, dataset kini lengkap dan bersih dan siap digunakan untuk modeling di analisis selanjutnya. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Kita cek dulu di sini, tidak ada catatan yang penting lagi. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri jika ada salah kata dan selamat siang. Malam.